Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Ibu dosen Rabi'atus Sidqiyah. Dan tak lupa pula teman-teman rekan-rekan saya yang ada di Prodi AS dan KPI yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat akal hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Vanita Ainung Lestari. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi AS. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang makalah saya yang berjudul Berbagai Aliran Pengembangan Ilmu, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Definisi filsafat sendiri yaitu sebagian dari kata merasa sukar untuk menjawab tentang definisi filsafat. Ini bukan dikarenakan sulitnya arti dari kata filsafat itu sendiri, karena banyaknya jawaban serta pendapat yang muncul untuk mendefinisikan tentang apa itu filsafat. Filsafat memiliki banyak definisi yang berbeda dari tiap pakar di antara definisi yang ada. Beberapa di antara memiliki pemahaman yang sama maupun berbeda tentang apa itu definisi filsafat. Definisi dari filsafat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Istilah filsafat merupakan serapan dari bahasa Yunani. Filosofia atau filosofia berasal dari kata verb philosophen yang berarti mencintai kebijaksanaan. Filosofia berasal dari gabungan kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Pengertian ontopologi. Kata ontopologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on yang berarti bank dan logos yang berarti logik. Jadi, ontologi adalah the story of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi merupakan kajian filsafat tertua yang berupaya mencari inti yang ada pada setiap kenyataan atau realitas yang sebenarnya. Ontologi memiliki objek telaah yaitu being yang ada. Jadi, ontologi membahas tentang apa saja yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu yang bersifat universal. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah suatu kajian filsafat yang mendasari dasar-dasar pengetahuan dan teori pengetahuan manusia bermula dengan kata lain. Epistemologi adalah suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan dan merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Pengertian aksiologi. Aksiologi disebut juga sebagai dengan teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Aksiologi membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan, untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana keterkaitannya antara cara penggunaan ilmu tersebut sesuai kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Aksiologi mencoba merumuskan teori konsisten untuk perilaku yang etis. Dalam kolbu ia bertanya seperti, what is good? Dimensi ontologis ilmu. Beberapa tafsiran metafisika. Ontologi merupakan cabang dari metafisika yang membicarakan eksistensi dan ragam-ragam dari suatu kenyataan. Ada beberapa tafsiran tentang kenyataan, diantaranya adalah supernaturalisme dan naturalisme. Menurut supernaturalisme,
bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib, supernatural, dan wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibanding wujud alam yang nyata. Animisme pandangan yang menyatakan bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam benda-benda tertentu seperti batu, gua, keris, dan lain-lain. Hakikat ilmu. Ilmu merupakan keseluruhan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan logis, dan bukanlah sekedar kumpulan fakta, tetapi pengetahuan yang mempersyaratkan objek, metode, teori, hukum, atau prinsip. Objek ilmu. Fungsi deskriptif objek ilmu adalah fungsi ilmu dalam menggambarkan objeknya secara jelas, lengkap, dan terperinci. Fungsi prediktif merupakan fungsi ilmu dalam membuat perkiraan tentang apa yang akan terjadi berkenaan dengan objek telaahannya. Dan fungsi pengendalian merupakan fungsi ilmu dalam menjauhkan atau menghindar dari hal-hal yang tidak diharapkan serta mengarahkan pada hal-hal yang diharapkan. Struktur ilmu. Ilmu sebagai produk merupakan suatu sistem pengetahuan yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang berbagai fenomena yang menjadi objek kajiannya. Dimensi epistemologi ilmu. Cara-cara mendapatkan pengetahuan, kebenaran, metode ilmiah. Dimensi aksiologi ilmu. Pengertian aksiologi. Tinjauan ilmu secara filosofis menyangkut perenungan ilmu secara aksiologis. Apakah yang dimaksud dengan aksiologis? Berikut beberapa pendapat tentang pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan macam dan kriteria, nilai, serta keputusan atau pertimbangan dalam menilai, terutama dalam etika atau nilai-nilai moral. Aksiologi merupakan paradigma yang berpengaruh penting dalam penelitian ilmiah. Ilmu dan azas moral. Hubungan antara ilmu dengan moral oleh Jujun S. dikaji secara hati-hati dalam mempertimbangkan 3 dimensi filosofis ilmu. Pandangan Jujun mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang salah satunya yaitu ada untuk mendapatkan pengertian yang benar mengenai kaitan antara ilmu dan moral, maka pembahasan masalah ini harus didekati dari segi-segi yang lebih terperinci, yaitu segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.